السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الإيمان وإخوة الإسلام، Bapak kita dan para asatidzah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita sudah bersama bermudzakarah tentang pembelajaran metode Asy-Syafi'i, Iqra' Syafi'i, dengan sistem tahajji, di mana pada sesi pagi tadi kita sudah sampaikan pentingnya mempersiapkan hati dan kapabilitas seorang guru sebelum mengajar. Kemudian lagi pentingnya menyampaikan tujuan dan motivasi kepada calon murid atau orang yang akan belajar kepada kita. Kemudian setelah itu kita sudah mempelajari pelajaran pertama, yaitu mengenal huruf-huruf hijaiyah. Tadi juga kita sudah bahas pelajaran pertama mengenal harokat fathah. Huruf hijaiyah tadi kita sudah singgung, hendaknya murid-murid kita atau orang yang belajar kepada kita, dia betul-betul hafal nama huruf hijaiyah. Hafal di sini bagaimana barometernya, patokannya bagaimana? Dia menyebutnya dengan tepat. Begini, dia menyebut alif, ba. Kalau dia masih nyebut ba, benar belum betul. Karena namanya ba, memanjang kan, bukan ba. Kalau ba bukan namanya, itu huruf ba yang berharokat fathah. Dia harus menyebut ba, ta, sa. Kalau dia sebut jim, betul apa tidak? Jim, belum benar, masih salah juga. Dia harus menyebut jim. Ha, kalau dia nyebut ha, belum benar, belum lulus itu. Dia harus memanjangkan ha, kho. Kalau orang yang mau belajar, baru belajar, mungkin sering lupa juga itu. Mungkin dia baca ha, kho. Kho-nya tidak panjang lagi, panjangin kho. Dal, kalau dia nyebut dal, betul apa tidak? Salah, dia harus baca dal, panjangin zal. Itu kan sudah ada yang contohin. Oro. Kalau ada yang baca ro, nggak benar. Zai. Kalau murid kita masih baca zai, huruf apa nih? Huruf zai, belum benar, panjangin zai. Sin, shin, sod, bod. Jangan sod, apalagi udah nggak dipanjangin, nggak berkol-kolah lagi.
Udah nggak dipanjangin, tidak berqalqalah lagi. Dia baca sad, dot, dot. Ini kan harus dipanjangin dan berqalqalah. Sad, dad, ta, dha, ta, dha. Ya, harus dipanjangin. Ta, huruf ta, huruf dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, la, hamzah, ya. Seperti itu. Pelajaran fathah juga sudah kita pelajari. Kita masuki sekarang pelajaran ketiga, mengenal harokat kasroh dan dhammah. Sebelum kita mulai pelajaran ketiga ini, saya ingin tambahkan faedah dari belajar membaca Al-Quran dengan tahajji. Tadi sudah kita sebutkan sebagiannya. Di antara yang belum kita sebutkan, faedah belajar Al-Quran dengan tahajji adalah melatih murid untuk tahqiq terhadap harokat. Tahqiq di dalam menyebut harokat. Tahqiq dalam kondisi seperti ini lawan daripada ikhtilas. Ikhtilas itu artinya menyebut huruf, menyebut harokat tidak 100%. Ada kurangnya harokatnya. Ya, seperti contohnya, umpamanya ada yang membaca alladzi ja'ala lakum, ja'ala lakum, ja'ala lakum. Lam yang kedua itu tidak jelas harokat fathahnya. Ja'ala lakum, bukan di ainnya. Ja'ala lakum, ja'ala lakum, ja'ala lakum. Harokat pada ainnya tidak jelas. Contohnya umpamanya ada orang baca Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Itu namanya ikhtilas. Sering kadang-kadang seseorang tidak sadar. Itu namanya lemahnya harokatnya tidak sempurna. Ya, contohnya lagi ada orang baca umpamanya Alam tara kaifa fa'ala rabb. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di situ ada tadi fa'ala rabb. Alam yaj'al kaidahum, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجاب. Mana ikhtilasnya pada huruf apa? Ba. Pada harokat kasrah ba. Ya. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجاب. Mestinya bihijab. Dengan seseorang biasa tahajji, maka dia punya keahlian, kemampuan, kebiasaan untuk mentahqiq harokat. Di sini tahqiq lawan daripada ikhtilas, bukan tahqiq seperti dalam tempo atau ritme baca Al-Quran, tahqiq. Habis itu apa?
tadwir, hadar bukan. Tergantung dengan konteksnya. Kadang tahqiq lawan daripada imalah dan raum. Imalah dan taklil. Contohnya seseorang membaca membaca sesuatu ya dengan tahqiq. Afwan, bukan lawan daripada imalah dan raum, tapi lawan daripada tashil. Aidza contohnya kan, umpamanya qul a'unabbiukum. Nah, di sini kita tahqiq. Tapi yang sekarang saya bahas lebih ke arah lawan daripada ikhtilas. Ikhtilas itu salah. Ikhtilas itu baca harokat tidak pada kurangnya menyebut harokat bukan pada tempatnya. Ya. Padahal sebenarnya di situ dia ditahqiq. Artinya huruf harokat daripada huruf itu jelas. Seperti pembahasan antara tahqiq lawan dengan tashil. Lawan dengan tashil. A'anzartahum umpamanya. Taib, ini tidak ada mungkin di riwayat Hafs, tapi di riwayat Hafs contohnya apa? A'ajami menjadi a'ajami itu namanya tashil, ya. Kemudian ditahqiq a'ajami. Kalau seseorang membaca a'ajami, maka itu tidak tepat dalam riwayat Hafs. Riwayat Hafs di sini kita tidak membaca dengan tahqiq tapi dengan tashil. A'ajami ini tahqiq. A'ajami. Nah, sekarang kita membahas yang saya maksud di sini adalah tahqiq, yaitu kita membaca harokat itu 100% penuh dia. Ya. Faja'alahum, kalau kita baca faja'alahum ka'asfim ma'kul, faja'alahum. Nah, ini ada ikhtilasnya pada huruf apa? Faja'alahum bisa jadi dua huruf di situ ada ikhtilas, ya, atau minimal satu pada huruf jim. Faja'alahum harus kita jelaskan. Faja'alahum dengan nada apapun tidak akan berubah. Faja'alahum dengan nada apapun tidak akan ikhtilas. Beda dengan orang yang tidak terbiasa tahqiq, maka dia akan terjadi ikhtilas. Dan ikhtilas ini bisa menyebabkan juga bagi yang sudah kurang punya seni di dalam suara, akan menyebabkan falas atau sumbang. Biasanya orang yang falas sumbang dalam mengindahkan suara di dalam tahbir as-saut, tahbir qiraah, itu biasanya orangnya tidak biasa mentahqiq harokat. Dia biasa terpotong sebagian harokat karena tidak biasa sesuai dengan ketukan. Nah, dalam bahasa orang-orang tilawah biasanya ketukannya kurang. Kalau bahasanya ulamaul aswat, maqta'. Jadi huruf itu punya maqati'. Harokat itu satu ketukan. Kataba itu satu ketukan. Jadi
Satu huruf itu masing-masing huruf itu ada ketukannya. Kataba. Ya. Ja'ala. Itu satu ketukan. Satu maqta. Satu ketukan. Kemudian kalau suatu huruf itu sukun, dia setengah ketukan. Man atau bal. Ba itu satu ketukan, lam setengah ketukan. Kecepatannya lam itu setengah ketukan. Bal. Kalau bertasdid, satu setengah ketukan. Satu setengah ketukan. Balla. Itu berarti ba satu ketukan, l bertasdid satu setengah. Berarti berapa semua? 2,5. Kalau mat asli atau mat tabi'i, dua ketukan. Berarti kalau katib, ka satu, kemudian apa? Alifnya 2. Alifnya 2. Jadi 3 itu. Jadi alifnya sama itunya 3 jadinya. Ya kan 3. Semua ada ketukannya. Ayo. Kataba. Kataba. Kalau seseorang baca kataba, 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 taknya ada ikhtilas, ya kan? Disitulah di antara penyebab terbesar suaranya seseorang falas atau sumbang. Sumbang itu di antara penyebab terbesar sumbang adalah ikhtilas. Kalau seseorang sudah baca Al-Qur'annya sudah ikhtilas, banyak ikhtilasnya, tambah lagi mungkin suara sengaunya banyak juga. Sengau karena disebabkan tidak menjaga suara dengan baik atau disebut dengan khannah, maka terasa kurang enak didengar. Maka perlu melatih itu semua. Jadi di antara di antara faedah besar dari tahajji ini membiasakan murid tahqiq di dalam menyebut harokat. Jelas ketukan harokat itu. Enggak ada ketukan yang kurang. Ketukannya pas. Ketukan harokatnya pas. Baik, ikhwati a'izza'i rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuki pelajaran ketiga. Mengenal harokat kasrah dan mengenal harokat dhammah. Kita lihat di sini hamzah. Iu, bi, bu, bibu, ti. Ya, lihat. Titu, si, si, su, ibi, dan seterusnya. Ini berarti di sini kita melatih mereka mengingat kasroh dan dhammah dulu. Fathah karena kemarin itu sudah kenyang dengan fathah, disimpan dulu karena filenya masih hangat. Jangan takut lupa. Kita masih anak seseorang itu masih punya tempat menyimpan yang sebentar. Yang itu insya Allah tidak akan lupa kalau waktunya sebentar. Jadi fathah dia masih ingat. Sekarang kita kesampingkan dulu fathah, seolah-olah lagi nggak bahas dulu karena dia sudah kenyang kemarin atau tadi. Sekarang kita ajarin dia khusus kasroh dan dhammah. Fathah disembunyikan sebentar. Di sini dia diingatkan betul kasroh sama dhammah. Dia lihat tandanya. Kasroh itu di bawah, dhammah itu di atas. Wow, kecil. Kasroh itu apa?
badannya ya, di bawah dia. I u. Kalau di awal-awal seperti ini ingatkan hamzah kasrah, hamzah dhammah, nggak ada masalah. Tapi nanti kalau sudah yang setelahnya nggak perlu lagi, karena orang itu sudah ingat dia, ya nggak perlu lagi. Dan itu nanti menghabiskan waktu kelamaan. Kita kan begini, kalau seandainya bisa saja mempercepat, kita percepat supaya orang cepat ke Al-Quran, karena ini wasilah menuju Al-Quran. Wasilah itu jangan terlalu lama. Seperti orang ingin belajar bahasa Arab, ingin baca kitab ulama. Sebenarnya hajat dia untuk belajar nahwu sekian, nggak mesti harus detail sampai tahu khilaf-khilaf ulama Basriyin, Kufiyin. Dia seperti ini pun sudah bisa dia memahami nas, perkataan ulama. Perkataan ulama seperti ini dia sudah bisa pahami. Kalau dia habiskan waktu belajar nahwu tidak terlalu dalam-dalam, nanti bisa jadi terlambat dia menuntut ilmu syar'inya, ya kan? Maka dalam kondisi seperti ini jelas ilmu namanya ilmu alat itu dikaji. Kita ingat dia sebagai wasilah, sarana. Namanya sarana, kalau sudah selesai cepat ke tujuan. Kalau seandainya sarana itu bisa lebih bagus, lebih cepat, lebih teliti, itulah yang diinginkan. Baik. Jihi, khi. Ini berarti dilatih anak itu juga menyebut huruf itu dengan fasih, sehingga huruf-huruf yang berdekatan itu betul-betul dia bedakan. Makanya di antara kelebihan Al-Baghdadiyah, kata para ulama, Al-Baghdadiyah itu ini kan sumbernya Baghdadiyah. Baghdadiyah itu dia melatih orang menyebut huruf-huruf yang nanti sering berdekatan dengan huruf-huruf yang lain di Al-Quran, sehingga nanti terbiasalah dia ketika huruf itu bergandengan dengan huruf ini dan itu. Begitu pula ketika baca koran atau majalah Arab, dia akan sering ketemu huruf-huruf yang bergandengan seperti yang dia latih ketika mempelajari Baghdadiyah. Nah, ini diantara kelebihan Al-Baghdadiyah. Juhu. Nah, ini kita latih kepada mereka kefasihan hurufnya, kita latih juga harokatnya, kasroh dan dhammah. Du, jangan du, tapi du, rizi, si, shi. Kita perhatikan, kita ajak mereka. Nah, ini kan nanti kadang dua huruf ini nanti bergandengan, susah nanti. Wa dhiratil anfusus syuh, ya kan? Sudah sin, anfusu, shinnya bertasydid, kemudian dhammah, habis itu ha bertasydid, yang memerlukan tenaga pada huruf shin agar haknya bertasydid. Shinnya ditekan supaya harnya bertasydid. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan haknya tipis, bukan tebal. Syuh jadi tebal, syuh tipis. Syuh bukan syuh. Kalau syuh jadi tebal, ya kan? Tipiskan haknya. Syuh bukan syuh. Kalau syuh jadi tebal dia. Ke atas kan, yang tipis, ya kan, tipis ke bawah, ke atas,
ke bawah. Nah, ini kan semua butuh kebiasaan di dalam memfasihkannya ketika dia merintis. Ini kan kita merintis, Pak. Ketika antum ngajarin murid, dirintis dia. Dari sini dia sudah fasih. Makanya insya Allah, saya katakan insya Allah, walaupun mungkin bisa jadi hasil dari belajar metode Syafi'i ini mungkin tidak sebaik Tibyan, tapi bisa sebaik Tibyan atau hampir sebaik Tibyan, tergantung dengan kemampuan guru di dalam melatih murid. Kalau gurunya hebat melatih murid, mengejanya, membiasakan fasih pada penyebutan huruf dan harokat, insya Allah sama atau hampir sama. Nah, ya, insya Allah sama atau hampir sama, karena kita sudah mengambil metode ejanya dan kita sudah ringkas. Nah, tergantung gurunya lagi. Nah, sekarang kita latih. Coba latihan, mungkin silahkan Ustaz. Ini kan hurufnya mirip-mirip tulisannya. Ayo masing-masing Ustaz. Dari hi Ustaz. Ya. Jelaskan haknya. Hi. Kalau Ustaz hi belum jelas. Coba. Hi. Nah. Ya. Ya, terus bukan the. Iya. Iya. Dzal itu tidak menyentuh tapi menempel. Kalau dzalidzu itu menyentuh. Alladzi madza itu menyentuh, kita menempel. Zu. Kalau itu dzal itu dia hanya menyentuh, maka fa juga hadithu. Ya. Hadithu thumma hadithu hi. Ya kan? Karena antum menyebut alladzi menekan, menempel. Bukan awwalimun, tapi awwalimun, menempel. Tiga huruf itu satu makhraj, satu juga cara penempelannya, artinya betul-betul nempel. Baik. Terus kan Ustaz? Yang dhammah. Naam. Ustaz ini dari mahat apa? Dari mahat apa Ustaz? Dari Oh, Masya Allah, mumtaz. Dikasih nada Ustaz. Juhu. Nanti kalau panjang makin enak. Nanti contohnya panjang, contohnya iya. Terus Terus iya, toib yang lain. Terus iya. Ya, ro jangan dicampur dengan lam. Oru jangan oru. Kalau oru ada campuran lam itu. Ro harus kholis,
betul-betul ra. Ro, 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 ru, bukan oru. Kalau oru ada campuran lamnya, oru ada campuran lamnya, tapi oru. Coba tipiskan zainya, jangan zu. Kalau zu tipis, zu, zazizu tipis, ruzu. Mumtaz. Mumtaz. Bi. Sidi. Pada huruf-huruf apa namanya? Lebih huruf lebih istilah apa namanya hurufnya? Itbaq. Pada huruf-huruf itbaq enggak masalah dia agak muter. Kenapa? Karena dia itbaq itu membuat betul-betul penuh antara lidah dengan atas, sehingga saking penuhnya menyebabkan ada ketebalan itu, sehingga muter seperti muter ya. Di ya, ti. Kemudian apa? Di, si, ti. Habis itu di. Karena kalau kita paksakan kasrah dari awal tidak sempurna itbaqnya, Itbaqnya itu didapat dari seperti itulah. Ya, ihdinas shira itu lebih tebal daripada yang memaksakan harus kasrah. Ihdinas si itbaqnya kurang jelas. Nah, disitulah bukti itbaqnya itu membuat dia seperti memutar kasrahnya. Sebelum kasrah tuh kayak muter dulu kan? Itu menunjukkan keitbaqannya. Menunjukkan keitbaqan huruf tersebut ketika menyebut kasrah kayak memutar dulu. Si, di, ya enggak? Itu menunjukkan keitbaqannya. Dimana kalau huruf isti'la bukan itbaq tapi infitah, maka tidak terasa itu. Qi. Terus apa? Khi. Terus apa lagi? Ya, qi, khi. Terus apa lagi? Ya. Nah, teruskan. Ri ya. Ya, terus ya. Mayan. Mayan. Terus iya, nanti kita teruskan lagi. Iya, sampai di sini dulu Ustaz. Jadi ya, dan seterusnya antum insyaallah bisa. Wu hu yu wi hi yi wi hi dan seterusnya. Latihan huruf berharokat fathah, kasroh dan dhammah. Oke. Tadi sudah kita latih mereka kasroh dan dhammah. Tidak kita lewati ini kecuali dia betul-betul ingat kasroh dan dhammah. Sudah betul-betul ingat baru kita pindah ke sini. Di sini diingatkan pelajaran lama yaitu fathah. Diingatkan di sini pelajaran lama yaitu fathah. A hamzah dulu. A i u babi bu babi bu tati tu iya. Kalau seandainya kita pengen atraktif lagi, bisa mungkin mengejanya dari belakang, tapi ingat baca Al-Quran nggak boleh kayak gini nak ya. Nggak boleh tankis ya. Membaca Al-Quranul Karim dengan tankis tidak boleh, atau ta'kis, tapi lebih banyak orang gunakan tankis, tidak boleh. Jangankan membaca hurufnya, kata-katanya pun juga tidak boleh.
dibaca ini habis itu. Seperti kadang-kadang di sebagian ma'had tahfidz, di sebagian kaum muslimin itu ada kebiasaan melatih hafalan dengan menyebut ayat sebelumnya. Baca ayat sebelum ayat ini, naik terus ke atas, ke atas untuk melatih hafalannya katanya. Nah, ini menghilangkan daripada i'jaznya suatu ayat, di antaranya mengurangi i'jaznya hubungan antara ayat dengan ayat. Di mana ayat dengan ayat itu ada namanya munasabatul ayat. Setelah ayat ini kenapa datang ayat ini? Karena begini. Kan ada itu. Menghilangkan itu. Baik. Babi, bu, babi, bu, safi, su. Nah, di sini kita latih mereka 3 harokat ini. Fathah, apa artinya fathah? Terbuka kata mereka. Kasrah, terpecahnya rahang atas dan bawah. Si, ya, si. Kalau masih ada murid kita yang si, suruh dia. Ini kita masih pondasi, merintis. Jangan sampai di merintis saja gurunya udah malas-malas. Di merintis inilah kesempatan kita. Kalau di sini kita bagus, yang berikutnya lebih mudah. Kalau di merintisnya bagus, yang berikutnya mudah nanti. Dia sudah terbiasa mulutnya itu difasihkan dia. Ya. So, si, su. Nah, ini dia berpindah-pindah. Bagaimana mulutnya dari membuka, menurunkan dan memonyongkan bibirnya itu. So, si, su. So, si, su. Dia latih kan? Kita latih dia. Nah, kita ingatkan tidak boleh monyong kecuali pada yang dhammah. Nah, bu. Kita latih dia itu juga. Tu. Nih ya. Ghadhidu, a'i'u, ghaghiru. Ya, fafifu dan sebagainya. Kemudian perlu saya ingatkan juga, kata Syekh Abdurrahman Qadhi, praktisi Nuraniyah, Nurul Bayan dan At-Tibyan, itu grandmasternya tahaji lah ya. Grandmasternya tahaji artinya ahlinya tahaji. Kata beliau, kalau kita melatih murid dengan tahaji, kalau dia baca, umpamanya ada yang ya dari 10 murid kita mengeja semua kan, a i u semua mengeja. Ada 1 atau 2 orang tidak mengeja, langsung saja dia a i u, babi, bu, tatitu, safisu. Dia ketika mengeja sama-sama dia ikut, tapi ketika praktek sendiri dia tidak ikut. Enggak masalah selama lancar. Tapi kalau dia begini, safisu, mikir, ini harus mengeja. Kalau di Iqra kan enggak, yang mikir biarin aja. Ya enggak? Kalau di Iqra kan gitu, yang mikir kho, si, khu, diterusin. Ya, terus. Akhirnya hasilnya enggak bagus. Banyak hasilnya tidak bagus. Illa man rahimahullah. Ya masing-masing itu pasti banyak pengecualian. Banyak juga sih insyaallah kan, karena dia mungkin berlatih dengan yang lain atau ada gurunya yang mengajari dia lagi. Karena yang mikir itu dibiarin. Jadi kalau orangnya bacanya begini, po, ti, tu, terusin. Umpamanya dia nggak mau mengeja,
Kalau sama-sama dia ikut ngeja. Kalau yang sama-sama dia ikut ngeja. Tapi ketika satu-satu dia tidak ngeja, nggak ada masalah selama lancar. Tapi kalau dia begini, po, tui, tu, mikir dia. Apalagi nanti sudah tidak runut lagi ya, tui, po, tu umpamanya nanti. Itu kan banyak mikirnya. Kalau dia mikir agak lama, berarti dia harus dieja. Dilatih dia dengan mengeja. Harus kamu mengeja. Kalau kamu lancar seperti dia, nggak apa-apa kamu. Karena tujuannya, di antara tujuan mengeja itu supaya melancarkan. Jadi otak kita itu diajak untuk berpikir cepat. Dengan lambat dulu terus dicepatin. Lambat dulu dicepatin. Lambat dulu dicepatin. Seperti itu. Wallahu a'lam. Latihan gabungan. Nah, di sini latihan gabungan ini kan nanti ketahuan itu. Kalau ada umpamanya murid baca si, su, ti, itu cukup lancar. Tapi kalau dia baca begini, si, mikir, su, ti, itu belum lancar. Lancar itu kan tidak dikesankan lama, itu baru lancar. Dan begitu juga di dalam menghafal Al-Quran. Seorang murid tidak direkomendasikan untuk ngapal satu halaman atau satu muka kecuali setelah lancar. Ya. Ada seorang bapak di Sukoharjo, ya, namanya Ustadz Purwanto. Beliau mantan supervisor di Adira buat sepatu itu di daerah Karawang sana. Beliau meninggalkan pekerjaannya demi menghafalkan putra-putri beliau Al-Quran. Punya anak 5 atau 6 semua hafal Al-Quran di bawah usia 7 tahun. Jadi 6 tahun setengah, 6 tahun hafal Quran anak-anak beliau. Di antara cara menghafalkan anak beliau Al-Quran, di antaranya adalah anak itu sudah lancar betul satu muka sebelum ngapal. Kalau masih belum lancar, maka berarti belum bisa ngapal. Apa patokannya lancar? Patokannya lancar, baca satu muka dalam 2 menit tanpa salah dan tanpa ada kayak terlihat mikir. Kalau satu mukanya tuh lancar, nggak salah dan nggak ada lagi kayak mikir, udah ngapal. Itu Ustadz Purwanto itu. Jadi sekarang beliau ditokohkan di pesantren Ukhuwah Sukoharjo karena keberhasilan beliau mendidik putra-putri beliau Al-Quranul Karim. Lebih hebat dari ustadz-ustadz yang lain gitu lah. Padahal beliau orang awam tapi diustadkan karena bisa mengajari, menghafalkan anak Al-Quran. Sehingga dipakarkanlah ustadz-ustadz pun anak-anaknya taruh ke beliau. Atau minta diajarin ustadz itu, konsultannya lah, ngajarin ustadz dan istrinya ustadz. Ustadz diajarin untuk ngapalin anak-anaknya Al-Quran. Jadi bagaimana kita juga seperti itu. Ini pun juga harus dia lancar. Jangan lagi bi, u, ni, ini enggak. Dia lancar. Minimal pakai eja dulu, pakai tahaji dulu. Bi, u, ni, dan seterusnya. Kalau dia tidak bisa langsung, kalau dia bisa langsung silahkan. Tidak dieja lagi. Jangan disalahin, kata Syekh. Karena tujuannya dia sudah langsung sampai. Dia nggak perlu sarana lagi. Tapi ada yang butuh sarana. Yang butuh sarana harus pakai sarana. Kalau nggak butuh sarana, dia lancar, nggak mikir, silahkan. Nggak perlu sarana. Karena namanya sarana itu kan diambil ketika dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak perlu. Dia sudah cepat, otaknya ingat betul harokat nih. Contohnya dudima, hasuna, ju'ila, duriba, quri'a.
tubitha, muni'a, syaju'a, fahuwa. Subhanallah. Dan di antara kelebihan Al-Baghdadiyah juga membiasakan seorang anak membaca kata-kata yang sering terdapat di dalam Al-Quran. Tidak yang jarang, enggak ada sama sekali di Al-Quran. Sebagian metode di Indonesia banyak itu, sampai berjilid-jilid, 6 jilid kadang. Tapi yang permisalannya itu banyak yang tidak ada di Al-Quranul Karim. Tidak ada di Al-Quranul Karim. Taib. Pelajaran keempat, menyambung huruf-huruf hijaiyah. Jadi ini latihan gabungan, ini perlu untuk mengevaluasi ingatan dia tentang harokat dari fathah, dhamma, fathah, kasrah, dhamma. Nah, karena ini pelajaran 2 dan 3 ini berhubungan dengan harokat, maka saya ingatkan tidak melanjutkan ke pelajaran ketiga kecuali dia betul-betul bisa, khususnya latihan gabungan ini. Sudah tidak mikir lagi, betul-betul ingat, tidak mikir lagi. Maksudnya tidak terlihat lama mikir, enggak lagi. Tapi pelajaran keempat, menyambung huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada yang dapat dan tidak dapat disambung dengan huruf-huruf lainnya, baik sebelum, sesudah, atau kedua-duanya. Baik tidak bisa disambung dengan sebelumnya, atau dengan sesudahnya, atau dengan sebelum dan sesudahnya. Kita sampaikan ke mereka. Dulu hamzah dulu. A, I, U. Lihat tulisannya, kita ingatin. Atau mungkin perlu pakai papan tulis. Nyambung gak ini? Nggak nyambung. Iya, ini termasuk huruf yang tidak bisa disambung. Itu babibu, tatitu. Nah, di sini kita memperkenalkan huruf ketika tersambung. Di sini kita memperkenalkan mereka huruf ketika tersambung yang akan dia dapati kelak di Al-Quran, atau ketika huruf itu sudah disambung. Jadi kita ingatkan, lihat, ba kalau di depan begini nak, kalau dia di tengah begini, kalau dia di akhir begini. Ta begitu juga, sa begitu juga. Jim coba lihat, kalau di depan dia begini, kalau di tengah begini, kalau di akhir begini tulisannya. Dibiasakan dia melihat dulu. Ha, hi, hu, coba lihat tulisan ha kalau di depan begini, kalau di tengah begini dia. Ya terserah, urusan harokatnya beda-beda nggak apa-apa. Hi, ha, hu juga bisa. Tapi kalau di tengah begini, kho, khi, hu juga kita perlihatkan. Nah, sekarang ini dal, huruf apa namanya? Dal. Ini termasuk yang bisa tersambung apa tidak? Kita lihat, oh tidak bisa. Dal tidak bisa disambung dengan sebelumnya dan sesudahnya sama sekali. Tidak bisa disambung dengan sebelumnya dan sesudahnya. Zal juga, ro juga, zai juga. Diingatkan mereka, semuanya sama, tidak bisa disambung. Ya. Kemudian sa, si, su, sa, si, su. Lihat, oh ini bisa disambung sin, baik dengan sebelumnya atau dengan setelahnya, bisa disambung. Sha, shi, su, huruf shin juga bisa disambung. Kita ajarin mereka. So, si, su juga bisa disambung. Do, di, du juga bisa disambung, dan seterusnya. Coba kita lihatkan juga huruf vo. Ain, lihat. Ain kalau di depan begini, kalau di tengah begini, kalau di akhir begini. Ghain juga, fa, fi, fu, ya, juga bisa. Ko, ki, hu juga, ya, ka, ki, ku, la, li, lu juga bisa. Nah, tiap lihat kalau ko, ki, ku, kalau di akhir dia begini qafnya. Kalau di tengah begini, kalau di awal dia begini. Perlu kadang-kadang kita tutup tangan kita untuk memperlihatkan dia.
qaf di depan. Kalau di tengah begini, kita tutup mungkin antara qaf depan dan akhir untuk betul-betul mengingatkan dia surah, gambar daripada qaf tersebut. Di akhir begini, kita tutup lagi yang sebelumnya. Nah, kalau di akhir dia begini. Kaki kulihat, kalau di depan begini, kalau di tengah dia begini, kalau di akhir dia begini. Lalilu, nah, ini kita ajarin juga. Mamimu, nah, ini juga kalau di tengah begini, di akhir begini. Naninu, wawiwu, nah waw bisa disambung atau tidak? Tidak bisa disambung. Hahihu, nah ini beda semua. Kalau di depan dia begini, kalau di tengah begini. Kadang-kadang kalau di luar mushaf, sudah masuk dia apa? Sudah masuk dia apa? Sudah masuk dia seni. Kalau sudah masuk seni, dan itu tidak dianjurkan di dalam menulis mushaf. Menulis mushaf itu tidak dianjurkan terlalu masuk seni khat atau kaligrafi, karena akan mempersulit membaca. Seperti begini. Ada kan yang kayak gini? Nah, ini tidak dianjurkan. Karena kita sedang menulis mushaf. Menulis mushaf itu yang terpenting jelasnya. Seninya nomor 2. Jelas nggak dibaca sama orang awam? Oh jelas. Yang seperti ini lebih jelas daripada yang seperti ini. Ya, maka yang dipakai ini dalam menulis mushaf, bukan ini. Tapi nanti kalau di luar mushaf pengen masuk seni, monggo. Ya kan? Tapi nulis mushaf tidak. Nulis mushaf hendaknya dipilih yang paling jelas. Ya, yang paling jelas. Tapi kadang-kadang perlu kita ajarin, terkadang begini nak, tapi ini biasanya di luar mushaf, gitu kan? Di luar mushaf. Makanya di mushaf Timur Tengah insya Allah sudah tidak ada lagi ini, setahu saya. Kalau dulu mungkin masih ada, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Sudah diginikan, sudah hampir semua sudah digitukan. Apanya Ustaz? Berlatih, ya sudah. Kalau bisa sambil kita ngajarin ini, kita ada sedikit ngelatih mereka nulis kan, supaya bertambah gambaran dia di dalam menulis, di dalam menggambar ini, menggambar tulisan. Ya, ha, hi, hu, ya, kalau ha terakhir begini nak, ya, i, yu, kalau ya terakhir begini, kita sampaikan mereka. Kadang perlu juga kata Ustaz tadi apa? Untuk melatih mereka menulis. Kesimpulan, kaidah dalam menyambung huruf hijaiyah ada 3 macam. Pertama, bersambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Contoh, fa'ala, ya, thabata, jama'a. Kedua, bersambung dengan huruf sebelumnya saja, seperti adala. Dal hanya nyambung sama ain, tidak nyambung dengan setelahnya. Karuma, qawiya. Yang ketiga, tidak bisa disambung sama sekali. Adzana. Tadi adzana. Berarti tadi berarti tadi ada sebagian huruf, ya, yang telah kita pelajari tadi bisa disambung dengan sebelumnya. Seperti dal, hamzah juga. Hamzah kan juga bisa, ya. Hamzah yang pertama itu juga bisa. Dzal juga bisa dengan sebelumnya tapi tidak bisa dengan setelahnya. Ini perlu kita ajarin murid-murid kita. Nah, diingatkan mereka. Taib. Setelah itu barulah kita memasuki latihan menyambung. Kita latih mereka untuk menyambung. Nah, sekarang para ustadz bisa lihat bati, su sama dengan disambung. Lihat, ini bisa disambung tiga-tiganya. Karena hurufnya huruf yang betul-betul ada di bawahnya
ada istilahnya itu, ya ada kawahnya lah gitu kan. Ada kawahnya. Bata, bata, ini sudah disambung. Kita sudah latihan nyambung. Setelah dibiasakan di awal pelajaran keempat tadi. Dan dikasih tahu kaidah yang dari kesimpulan. Ya. Bata, bata, tati, ta'ata, bi, tabi, tatu, tatu, ba, baba, sa, disambung. Disambung dia. Ya. Suba, asa, ba. Dibiasakan dia mengeja juga. Jadi dia lihat bagaimana tersambungnya huruf-huruf ini. Dia sudah mulai diajarkan menyambung huruf. Suruh dia memperhatikan. Perhatikan nak. Lihat hamzah bisa tersambung dengan huruf sebelumnya, tapi tidak bisa dengan setelahnya. Kita ajak dia mengingat. Lihat ketika dia tersambung, oh masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khairan. Bismillah. Afwan ya. Jahi, khu. Nah, itu sama dengan seperti ini. Nah, ini ketika dia terpisah-pisah, kemudian disambung, lihat seperti ini tulisannya, jahi, khu. Nanti kita bisa latih mereka di papan tulis. Umpamanya ba, ja, ha. Ini kan bajaha. Bagaimana sekarang disambung? Coba dia, mungkin anak-anak kita latih juga. Disambungnya bagaimana? Begini. Ja, ha. Ya, bajaha. Seperti itu. Tulisannya kurang bagus, yang penting nyampe sudah. Dia maksudnya seperti itu, gitu aja. Yang penting nyampe. Tapi ini hanya sekedar sampingan, karena urusan untuk menulis itu lain lagi, pelajaran khusus. Tapi kalau seandainya sambil diselingi belajar membaca itu dengan menulis sedikit minimal, itu lebih membuka, lebih melepaskan dari kebosanan. Jadi dia ada hiburannya. Tapi kalau seandainya tidak ada latihan menulis, maka dia terfokus baca saja. Kalau bisa ada sudah bayang-bayang menulis, nanti di pelajaran khat khusus dia menulis. Pelajaran khat dia belajar khusus menulis. Nanti ada pelajaran imla, dia paham kode etik menulis. Hurufnya sudah dia lancar ketika belajar khat. Minimal itu hanya sekedar latihan. Khususnya seperti ini, pas kita umpamanya ada di halaqah. Di halaqah kita itu sudah ada murid-murid kita yang sudah selesai. Ada yang belum. Yang sudah selesai itu daripada dia main-main, bisa dikasih tugas menulis. Sehingga ada faedah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Itu bukan sesuatu yang sepele, bisa jadi faedahnya sangat besar dari dia kita tugaskan untuk menulis. Akhirnya dia bisa menulis, dibikin dia semangat juga. Nanti kamu bisa nulis Al-Quran, Masya Allah, nulis mushaf.
Ya, bagaimana dahulu di antara para sahabat ada yang menulis mushaf seperti Zaid bin Thabit, atau mungkin Utsman Thaha yang menulis 2 kali mushaf Mujamma' Malik Fahad dengan tulisannya yang indah. Kamu belajar, dikasih mungkin sedikit daripada motivasi-motivasi dari ketokohan beberapa tokoh. Lihat tulisan dan sebagainya. Baik. Setelah huruf-huruf yang sama, bentuknya cuman titiknya aja beda kan, baru dipindah ke sa sha so bo. Ini nanti bersamping-sampingan. Sudah hurufnya beda, harokatnya juga beda. Dibiasakan dia. Sa sha sha si dia diingatkan. Lihat, ini huruf sudah tersambung. Lihat, sin shin sod dot. Ya, ini sudah tersambung semua. Berarti ini huruf-huruf bisa tersambung semua. Cuma nanti ada yang tidak bisa disambung, seperti nanti nyambung dengan huruf ro, boroba. Ro tidak bisa nyambung dengan setelahnya. Nanti kita ajak dia memikirkan. Ada yang tidak bisa. Nah, dengan seperti ini anak terbiasa. Nanti ketika dia udah mondok, insya Allah nggak salah tulis lagi. Seperti dia umpamanya menulis huruf dal disambung, itu ada. Kadang-kadang anak saking bingung tuh, dal disambung apa enggak ya? Akhirnya dia sambung dal sama lam, dal habis itu lam gitu ya. Karena dia tidak dibiasakan ketika pembelajaran Al-Quran di awal, ketika merintis. Ketika merintis tidak dibiasakan dia. Maka di sini harus kita biasakan mereka mengingat huruf-huruf yang bisa disambung dengan sebelumnya dan dengan sesudahnya, apa yang hanya bisa disambung dengan sebelumnya tapi tidak dengan sesudahnya, apa yang tidak bisa sama sekali disambung dengan sebelum dan sesudahnya. Dia diajak untuk melihat. Ya. Mungkin kalau tingkat kecerdasan dan kemampuannya tinggi, bisa jadi guru bisa mengimlakkan, mendiktekan. Coba kamu tulis sa, si, su, disambung. Dia tulis coba. Ternyata tersambung, betul. Tidak ada yang putus, itu dia sambung, betul ternyata. Du, riba, bot ya. Du, riba, disambung. Dia tulis bot. Dia ingat ro itu bisa disambung, dia tulis sambung, kemudian habis itu ba. Ini kalau seandainya mungkin sudah sampai hajatnya kepada itu, ya. Baik, habis itu to, zo, a, go, ya, dan seterusnya. Sama saja ini kita melatih mereka. Kemudian fa, ko, kala, ini juga kita latih mereka sama seperti tadi, ya, dieja dan diingatkan tulisannya untuk membiasakan dia membaca Al-Quran. Jadi matanya itu sudah familiar dengan huruf, tidak lagi asing, Kalau sebagian orang kan jangankan huruf, khot beda pun sudah asing kan. Seperti contohnya sebagian masyarakat kita yang dari kecil terbiasa dengan mushaf Pakistan. Mushaf Pakistan itu yang sering diterbitkan oleh Kementerian Agama. Itu mushaf diterbitkan di Pakistan, kemudian dicetak ulang di Indonesia dengan beberapa takdim dan beberapa muqaddimah dan beberapa apa yang disampaikan oleh Kemenak, ya,
Ya, tapi sebenarnya tulisannya persis seperti yang ada di Pakistan. Atau mungkin ada yang ditulis oleh beberapa khattat di Jawa, seperti di Kudus mungkin, atau di Lamongan mungkin ada yang menulis mushaf-mushaf ya dengan tulisan tangannya. Artinya tulisan pribadi orang pun juga berbeda-beda walaupun khatnya sama. Ada juga yang dengan tulisan ala orang Pakistan seperti mungkin gede-gede tulisan gede dan tebel pada mushaf Indonesia dulu ya. Dan itu mushaf Pakistan itu banyak ya pada mushaf Pakistan. Nah, kadang orang pindah ke mushaf yang sudah ditulis oleh Utsman Toha, tidak biasa dia. Ya karena nggak biasa ya, belum punya waktu juga untuk membiasakan, maka berarti dia membaca dengan mushaf itu. Tidak bisa kita paksakan. Mushaf itu dia baca. Makanya kerajaan Arab Saudi dengan Mujama' Malik Fahad menerbitkan juga mushaf Pakistan bagi orang-orang yang terbiasa dengan mushaf Pakistan ya, atau di daerah-daerah orang yang biasa membaca dengan mushaf Pakistan. Ya. Oh iya. Seterusnya sama safiha. Ini hak terakhir begini ketika nyambung dengan fa. Kariha, ini karena tidak bisa disambung ro, seperti ini. Kita ajarin mereka membaca dan mencermati betul-betul huruf ketika tersambung. Bagaimana ketika dia tersambung dengan sebelum dan sesudahnya. Kalau dia di akhir bagaimana? Dia betul-betul terbiasa. Untuk membiasakan dia nanti membaca mushaf. Iya. Latihan huruf bersambung. Nah, ini evaluasi. Ini evaluasi daripada semua yang telah dipelajari. Nah, evaluasi ini ujiannya. Ujian dari pelajaran keempat ya. Berarti di sini latihan huruf bersambung, setelah itu evaluasi ya. Oh iya, ini kurang lebih latihan sebelum evaluasi. Sebelum evaluasi, sebelum ujian ini harus kuat. Kalau ini kuat, insya Allah di sini evaluasi dia akan berhasil. Dia akan berhasil. Nah sekarang untuk evaluasi ini diusahakan memang ada ujian sebelum dia melatih. Jadi begini, dia sudah kuat dari awal pelajaran 4 itu sampai mana wahaya, itu sudah kuat. Setelah dia kuat ini sudah lumayan bagus, dikuatkan lagi dengan latihan. Ya. Kalau sebelum ujian semester apa namanya? Apa? Itu ya. Ujian apa? Iya. Itu ininya. Setelah ini baru ini ujiannya nih, ya kan? Nah, pas ini dia betul-betul menguasai tanpa persiapan. Dia persiapannya di sini-sini nih. Dia persiapannya di sini semua. Ini persiapan dia. Yang ini dia tidak persiapan. Jadi umpamanya gurunya, ayo sekarang. Nah, ini kan tiba-tiba. Tidak ada persiapan dia sebelumnya nih. Tidak ada persiapan. Sama orang tua dia disuruh untuk mengingat ini saja. Umpamanya sudah pelajaran nih. Sudah sama orang tua ulang lagi ini. Ulang lagi sampai latihan huruf bersambung ulang. Sudah besok ini sama guru evaluasi. Belum ada persiapan. Dari situ ketahuan kemampuan dia. Tapi kalau sudah ada persiapan bukan ujian lagi namanya kan. Itu cuman mengulang yang sudah dia latih di rumah. Tapi dia perlu sesuatu yang tiba-tiba. Oh, tersambung begini. Baca diulang-ulang hingga benar, tidak dilanjutkan sebelum menguasai dan benar bacaannya. Jadi untuk evaluasi ini diusahakan tidak ada persiapan membaca ini dulu. Dia persiapannya di pelajarannya saja. Di pelajarannya sudah terwakili sebenarnya untuk bisa membaca ini.
Nanti ketika sudah evaluasi langsung dia langsung di tempat itu juga dia bisa. Artinya memang betul-betul menguasai pelajaran 4 ini. Baru setelah itu kita masuki pelajaran kelima, teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuki pelajaran kelima. Perhatikan. Pelajaran kelima mengenal tanwin. Ya, mengenal tanwin. Tanwin itu, apa tanwin itu, teman-teman? Tanwin itu adalah nun sukun yang disebut tapi tidak ditulis, tapi diwakili dengan terulangnya harokat huruf yang sebelum tanwin. Itu artinya tanwin. Tanwin itu kan nun sukun yang disebut tapi tidak ditulis. Nunnya tidak ditulis, tapi diwakili oleh terulangnya harokat, terulangnya tulisan atau gambar harokat huruf harokat yang sebelumnya, gambar harokat dari sebelumnya terulang dia. Pamannya ba, ban, 2 kali kan? Terdapat 2 fathah di situ. Tentang tanwin ini, yang benar tidak disebut fathatain, kasrotain, dhammatain. Ini tidak benar. Saya kasih masukan tapi belum dicetak. Ini antum kan yang 2017 kan? Ya, 2017. Begitu pula yang la itu sudah saya kasih masukan, cuman lupa memperbaiki. Pas kecetak baru ingat, ya Allah belum diperbaiki gitu. Makanya sering kadang sudah ditulis tapi ketika pas cetak lupa. Pas yang berikutnya dicetak lagi lupa lagi. Pas yang ketiga baru ingat gitu kan. Pas dicetak yang kali ketiga setelah dimasukkan itu baru ingat. Tanwin ini tidak benar kata Syekh Abdurrahman Qadhi dan lain-lain, para pakar mengeja, tidak benar disebut fathatain, kasrotain, dhammatain, tidak benar. Yang benar tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah, atau fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin, tergantung dengan mazhab seseorang. Kalau kita melihat dia bersama dengan tanwin, maka yang lebih tepat bacanya tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah, seperti itu. Kalau fathatain 2 fathah, kasratain, dhammatain, ini tidak benar. Ini tidak ada kamusnya dalam bahasa ulama bahasa Arab dan ulama mengeja. Tidak ada bahasa ini di kamus mereka, di kamus Bepanderan buhannya. Keluar bahasa planet. Kadada sama sekali kamusnya nang kayak itu. Bujuran tidak ada sama sekali kamusnya fathatain, kasrotain, dhammatain, tidak ada. Yang ada tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah. Pas mengeja itu juga dibaca ijua pula. Ya. Nah, kalau di sini maka kita ajarin murid-murid untuk membaca dengan mengeja. Ya, membaca dengan mengeja. Membaca dengan mengeja bisa kita dahulukan fathahnya dulu, harokatnya dulu baru tanwin. Fathah tanwin an, kasrah tanwin in, dhammah tanwin un,
an, in, un. Oke kan? Kalau pengen dua dulu, fathah tanwin an, kasroh tanwin in, an, in, dhammah tanwin un, an, in, un. Ya kan? Afwan, kita belum sebut hurufnya. Afwan, kita harus sebut hurufnya. Hamzah fathah tanwin, seperti itu. Hamzah fathah tanwin, karena kondisinya seperti ini. Begitu ba juga, ban juga. Ba, ya. Ini kan akan disebut ketika kita mengeja itu akan disebut huruf, nama huruf. Huruf ba, hamzah, ta, ha, jim, ro, zal, ya kan? Itu akan tersebut. Nah, di sini pentingnya belajar nama huruf hijaiyah. Hamzah fathah tanwin an, hamzah kasroh tanwin in, an, in, hamzah dhammah tanwin un, an, in, un, ba fathah tanwin ban, ba kasroh tanwin bin, ban, bin, ba dhammah tanwin bun, ban, bin, bun, ya kan? Seperti itu. Nah, di sini agak perlu lebih panjang memang mengejanya, tapi membuat mereka ingat. Sampai kapan seperti ini Ustaz? Panjang sekali Ustaz. Sampai kalau seandainya dia bisa langsung silahkan, tapi kalau yang mikir dieja, sama seperti yang tadi kita sampaikan. Iya. Jadi umpamanya, saya kepanjangan mengeja, langsung aja Zon, zin, zun, an, in, un, monggo. Gon, gin, gun, fan, fin, fun, kon, kin, kun, kan, kin, kun. Ya, nggak apa-apa, terusin. Tapi ketika sama-sama, kan kita sebelum satu-satu kan ada latihan sama-samanya, itu semuanya mengeja. Semua berarti mengeja. Kalau dia ketika praktek dia tidak mengeja, itu karena kecerdasan dia. Tapi ketika dia nanti ngajarin orang, dia mengejakan juga. Kalau dia pribadi dia tidak mengeja, tapi ketika dia ngajarin orang lain, dia bisa mengejakan juga. Karena dia tahu kemampuan orang tidak mesti harus seperti dia. Ya kan? Kemampuan orang mesti kadang ada sebagian perlu diejakan. Ya seperti itu. Kan kalau dibaca terus semuanya seperti itu agak panjang kan? Sehingga mungkin ada sebagian mereka karena sudah pede, merasa lancar, langsung dia baca. Ya. Kemudian perlu saya ingatkan, ketika menyebut tanwin ini, namanya tanwin itu nun sukun, yang dibaca berarti harus nun itu ditipiskan. Jangan sampai nunnya jadi tebal, karena karena kita menyebut huruf yang tebal atau setelah menyebut huruf yang didommahkan atau dhammah tanwin. Ya, tanwin untuk dhammah. Contohnya seseorang membaca run, itu nanti tanwinnya bisa tebal. Run kata dia, tipiskan run, tanwinnya udah tipis, nun kecilnya sudah tipis. Run. Dhan, jangan dhon, ya, tebal jadinya. Dhan, dhin, dhun, jangan sampai dia dhum, dhom, dhin, dhin, itu kan masih tebal nunnya. Nih kamu ini baca nun loh, nun yang tidak tertulis. Tipiskan nunnya. Tipiskan nunnya. Ya, tidak ada nun yang tebal gara-gara huruf yang dibaca tebal, atau mungkin karena dhammah. Kan karena dhammah tidak dibalikkan lagi bibir, sehingga menyebabkan nun sukun yang dibaca yaitu tanwin itu dia menjadi tebal. Waw fathah tanwin wan,
Waw kasrah tanwin, win, wan, win. Waw dhammah tanwin, wun, wan, win, wun. Ya kan gitu. Dan ini perlu dibiasakan. Ya, kalau dibiasakan mudah. Ya, ini saya karena lama nggak ngajar aja. Nanti kalau antum sudah dibiasakan mudah. Shin fathah tanwin shan, shin kasrah tanwin shin, shan shin, shin dhammah tanwin shun, shan shin shun. Terbiasa itu nanti. Apalagi kalau guru pertama, kedua, nanti kedua makin pintar, makin lancar. Ketiga, makin banyak murid, sudah terbiasa nanti untuk mengejakan. Namanya guru harus sabar mengeja untuk melatih dia terbiasa, fokus matanya dan mudah berpindah. Nah, kalau yang tidak mengeja itu nanti bisa menyebabkan perpindahan matanya lambat, dan itu menyebabkan apa? Menyebabkan bacaannya nanti bisa ada putus-putusnya atau salah-salahnya. Nah, seperti itu. Perpindahan mata itu harus dilatih. Perpindahan mata dan kecepatan berpikir. Sehingga anak didik kita itu dia bisa cepat berpikir dengan kecepatan perpindahan mata itu. Makanya dilatih dulu untuk mengeja, untuk memanasi dulu untuk perpindahan itu, baru dipercepat perpindahan itu dengan dibaca semuanya. An, in, un, ya kan? Setelah dilatih memanaskan. Istirahat, Ustaz. Taib. Masih ada 4 menit. Taib. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 4 menit. Kita gunakan 4 menit ini untuk tanya jawab. Silakan. Fadhal, Ustaz. Iya. Taib. Kalau kita sudah baca Al-Quran, artinya kita sudah melatih dia di dalam baca Al-Quran. Itu ketika mengeja bisa dimasukkan dalam ejaan, yaitu mad iwad, ya enggak? Mad iwad ya, mad iwad. Tapi ketika kita sedang tidak membaca ayat Al-Qur'annya, maka perlu dikasih tahu saja, ini kalau hurufnya fathah tanwin dia ada alifnya. Kita kasih tahu, kita ajarin saja. Perlu dijelaskan, ada alifnya seperti ini. Ya, ada alifnya. Semua ada alifnya. Ron, jan, kan ada alifnya. Tapi nanti karena kan kita sekarang belum fokus untuk ke Al-Qur'an, dia diawali dengan fokus bisa baca Arab kan? Bisa baca Arab. Jadi tidak perlu dulu disinggung dia mad iwad. Tapi nanti ketika mengeja bacaan Al-Qur'an, umpamanya dia membaca Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. 'Iwaja itu kan 'iwajan ya. 'Iwaja. Nah, pas 'iwaja itu, nah, dia disuruh aja iwa ya, jan fathah tanwin, kemudian alif dibaca ketika waqaf, ya apa, alif dibaca ketika waqaf. Jadi iwaja, diulang lagi keduanya, iwaja, alif dibaca ketika waqaf, iwaja yang keduanya. Pertama iwajan kan? Alif dibaca setelah kita sebut terakhir, alif dibaca ketika waqaf, iwaja. Jadi dilatih lagi dia untuk ya alif alif mad iwad dibaca ketika waqaf, iwaja itu yang terakhirnya. Itu ketika nanti latihan baca Al-Qur'annya. Ketika sudah sampai ke ayat. Kalau ini kan masih sebelum ayat. Tidak perlu pembahasan mad iwad, itu tidak perlu karena kita masih fokus membaca tulisan Arab secara umum.
Baik. Sampai nanti kita ke sana. Nanti kita sampai ke sana, insya Allah. Iya. Baik. Ada pertanyaan lain? Nanti kita akan sampai ke sana pembahasannya. Banyak Pak Ustadz di belakang-belakang. Kenapa? Iya. Karena tujuannya adalah untuk memfokuskan mata, Pak. Jadi mata itu fokus kepada huruf dan harokatnya. Makanya keunggulan yang paling utama dari orang-orang Tibyan, orang Atibian, anak Tibyan itu nggak pernah salah baca harokat. Harokatnya itu pasti nanti ini fathah, ini kasrah, dhammah, karena fokus matanya. Tapi kalau yang enggak Atibian kadang-kadang bisa, itu diantaranya. Ya hampir pastilah, walaupun ada yang terkecualikan. Tapi hampir pasti semuanya terbiasa fokus pada harokat. Kebanyakan mereka tidak salah menyebut harokat. Anak itu umpamanya dia membaca wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta umpamanya contohnya umpamanya ada ayat fa idza ja'atil qammatul kubra yauma yatadzakkarul insan. Enggak mungkin dia baca yauma yatadzakkarul insan. Enggak mungkin karena dia terbiasa melihat harokat itu. Nah, ini terbiasa dengan itu, Pak. Jadi tujuannya masih belum hilang walaupun sudah disambung. Karena untuk melatih kebiasaan melihat harokat, sehingga nanti ketelitian di dalam membaca Al-Quran itu bisa didapat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mohon maaf teman-teman terkonsentrasi karena sudah lewat jadi kita break dulu sampai selesai sholat maghrib. Setelah sholat maghrib semoga makan malamnya sudah datang. Kita makan malam dulu, kemudian lanjut belajar. Tapi kalau seandainya setelah maghrib makanannya belum datang, berarti belajar dulu sampai makanannya datang. Setuju? Insya Allah. Kemudian di sana ada cendol, tapi cendol ini bukan fasilitas dari pelatihan, itu hanya ada ikhwan yang menyumbang. Masya Allah, Allah yubarik fiik. Sehingga jumlahnya tak sebanyak kita ini jumlahnya mungkin ada 80, sementara cendolnya cuma 50, berarti mau tidak mau ya yang urusan berdua makan. Masya Allah. Boleh nggak Ustaz suami istri Ustaz? Panggil istrinya dulu. Bagus ya, Masya Allah. Ini membiasakan untuk berjamaah berdua juga kan? Dua persen. Baik, fadhal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.